Bandung sekarang kan kota di daratan gitu ya. Padahal kalau dalam ngomongin skala geologi, dulunya kan danau. Bisa tahu seperti apa, kita lihat langsung ke situs-situs yang ada di sini. Di sebelah sananya, emasnya Bu, emasnya ini udah ada detailnya, titik-titik gitu. Ya Om, ini ada buku nih Om. Masih plastikan ini ya? Masih plastikan. Oke, jadi di konten kali ini kita coba bicara buku nih. Oke. Bicara buku. Ini ada buku masih plastikan. Kita bongkar. Judulnya ini tulisannya Bandung Purba, karangan T. Bahtiar dan Dewi Syafriani. Penerbit Pustaka Jaya. Panduan wisata bumi. Silakan Om. Nah, ini belakangnya ada yang menarik Om. Bisa di ya. Ada harganya ya. Bukan. Gambarnya gambar apa? Panjangnya gambar apa nih? Lava ya, gambar lava. Gambar lava. Buku Bandung Purba harus menjadi bahan pendidikan sedini mungkin. Buku ini dapat menjadi rujukan untuk mengenalkan kekayaan geologi dan biologi Bandung Purba kepada anak didik. Ya. Oke, silakan. Nah, kalau kita bahas buku ini, kita buka ya Om ya. Ya. Boleh nggak? Ini dibahas padahal baru buka nih, udah baca sudah. Enggak, artinya bahwa pembahasan atau literasi itu tentang Bandung Purba ini sebenarnya udah lama, cuma kita baru mendapatkan buku ini ya Om ya. Buku ini. Jadi ini buku ini kalau kita ngomongin konteks sejarah, tentunya ini dari judulnya udah bisa tergambarkan. Purba, artinya Purba itu apa sebelum masih prasejarah lah, prasejarah. Jadi masih zaman-zaman kehidupan, tatanan kehidupan yang termasuk sangat awal. Sebenarnya peninggalannya itu terjadi geologis sama biologis ya. Betul, jadi geologis artinya sama biologi ya. Bukan jadi, prasasti ya. Bukan, iya. Jadi Bandung sekarang kan kota di daratan gitu ya. Padahal kalau dalam ngomongin skala geologi, dulunya kan danau. Dulunya danau, jadi ada danau besar, ada danau timur, danau barat di Bandung. Di Bandung ada dua danau? Ada dua danau, jadi kalau kota Bandung itu satu danau sendiri, kemudian ada pematang alami yang membatasi, kemudian ada danau Bandung. Kayak Kalimutu gitu dong ya, ada dua gitu. Ada dua, agak berundak gitulah. Ya kalau sekarang kita berundaknya di area mana tuh mungkin kalau tahu di Bandung itu? Di sekitar ini perbatasan antara kota Bandung dengan Bandung yang barat, yang Bandung Barat. Saguling sekarang. Nah itu udah satu danau berbeda lah, satu stream danau berbeda. Saguling. Dari Soreang itu ya. Jadi Jajar. Oh Batu Jajar. Batu Jajar sorry. Ya. Batu Jajar. Nah itu tuh terpisah udah. Terpisah. Pematangan apa memisahkan pematangnya karena produksi letusannya dari Gunung Sunda Purba. Gunung Sunda Purba itu dulu ada suatu gunung besar, letaknya kalau zaman sekarang itu Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu kalau sekarang kita melihat jejaknya kan ada kayak kaldera yang ada danaunya itu. Lembang ya? Situ Lembang. Situ Lembang. Iya betul, Situ Lembang tuh masih ada danau sekarang. Nah itu ada kalderanya. Kalderanya besar. Nah itu kalau kita rekonstruksi itu tadinya suatu gunung yang sangat tinggi. Direkonstruksi kemungkinan ketinggiannya itu sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Kalau sekarang gunung tertinggi di Jawa sekarang Semeru 3.500 700 mungkin. Nah ini lebih tinggi lagi. Bisa kita bayangkan seperti itu. Artinya dapur mampanya memang besar dan kemudian eksplosif. Nah eksplosif ini akhirnya membendung Sungai Citarum. Membendung Sungai Citarum terbentuklah danau di Bandung yang membuat ekosistem atau habitat kehidupan pada saat itu. Nah di buku ini menceritakan tentang jejak-jejak kehidupan manusia zaman dulu yang ada di sekitar Danau Bandung itu, dari Lembang sampai ke Gua Pawon dan lain-lainnya. Tapi menyajikannya kalau nggak salah berupa kayak misalnya penjelasan
kayak bisa dikunjungi secara pariwisata gitu ya, berarti Ya. itu ya gitu ya. Bisa di ini jejak. Jadi ini salah satu gambarnya bisa dilihat, ini bentuk danau Bandungnya ya. Nah, danau Bandungnya itu luas, itu gede sekali gitu. Kalau bisa kita sajikan ada kok. Dia paling kiri kota daerah apa tuh bisa dibaca? Ini ada beberapa Pinggir-pinggirnya mana aja? pinggir-pinggirnya ya. Jadi yang dari sisi timur ini ada Gunung Malayang. Oh, Malaya. Kemudian kalau di sini, kalau di selatannya Malayang itu sekitar utaranya Majalaya lah. Cicalengka ini. Cicalengka. Cicalengka, Cicalengka. Majalaya, Ciparai, itu pinggir Tepi danau. semua tuh. Banjaran ya, Soreang ya. Itu pinggir danau semua itu. Makanya tidak mengherankan jika sekarang sering kita melihat Bandung banjir gitu. Itu sebenarnya Padalarang pun pinggir danau. Padalarang pinggir danau. Bandung yang kota sekarang itu Air semua dulu. Air. Air semua. Itu dulunya air semua. Makanya kalau Bandung itu kayak mangkok gitu. Jadi kalau sekarang banjir itu sering banjir itu ya nggak mengherankan, itu memang kayak mangkok gitu. Kayak mangkok. Bedanya kalau dulu disumbat oleh hasil letusan dari Sunda Purba membendung gitu. Nah sekarang itu sampai kita pernah jalan-jalan waktu di Sanghyang Tikoro itu salah satu batasnya. Kalau secara legenda itu kan tempat bocornya ya. Danau Jadi Bandung. legendanya bilang begitu. Itu secara Legenda itu kan ya namanya cerita ya, bisa Nah tapi itu apa ya, kalau secara ilmiah tempat bocornya Tanggul Purba itu di situ akhirnya. secara ilmiah begitu ya? Iya, artinya itu danau ini mengering karena memang teralirkan ke Sungai Citarum. Makanya dari kota Bandung sekarang. Jadi kota Bandung. Sekarang ya kalau kita ngomong sekarang ini kan ini ngomongin zaman purba ya, zaman purba. Jadi zaman Purba manusia itu- purba. Purba itu kapan sih? Purba itu manusia masih Iya, berapa ribu tahun sebelum Masehi atau gimana? Oh, kalau ngomong skala biologi itu masih mudah, kuarter ya. Tapi itu skalanya ya inilah puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun. Kalau Masehi itu kan baru Baru aja ya. baru 2000 tahun. Nah. Ini nih ngomongin puluhan ribu tahun. Ini baru Masehi, kita baru bicara 2000 ya. Iya, Masehi masih ngomongin 2000. Ya inilah. Ini kalau kita besok bisa jalan-jalan, menarik sekali ini. Kita datengin ya. Kita menarik. Dan jangan ini ya, jangan kaget bahwa kayak Gua Pawon itu ditemukannya juga termasuk recently, termasuk baru ya? recently. Artinya itu dia baru ekspedisi 1900 atau awal 2000 kayak gitu. Nanti kita cek. Itu bukan sesuatu penemuan yang dari zaman dulu banget Enggak ya. Artinya orang Indonesia yang menemukan. Udah orang Indonesia, udah orang zaman generasi kita lah. Generasi kita yang menemukan. Ya inilah beliau lah. Pak Bahtiar, seorang geologis dari ITB. Dan timnya ya. Timnya ya. Yang menarik lainnya dari Bandung kecuali danaunya apanya tuh? Gunungnya Iya. atau Nah ini yang tadi kita sebutkan. Oh iya. Alhamdulillah saya nggak ngarang ya. Bahwa Ya ini kita rekonstruksi Ketinggian Gunung Sunda. ketinggian ini kan Tangkuban Perahu sekarang, Lembang dan segala macamnya. Nah diprediksi kerucut puncak Gunung Sunda itu ketingginya jadi sekitar 4000. betul. Kita baru unboxing ini. Jadi itulah, itu bentang alam yang mempengaruhi ekosistem. Kalau kita ya artinya kebudayaan atau sisa-sisa jejak-jejak kehidupan manusia yang andil atau hidup di Cekungan Bandung. Gitu. Nah, terus di sini kita kebetulan waktu itu pernah jalan-jalan juga, ya. Di sini judulnya di Puncak Pasir Pawon. Sebenarnya puncak ini dalam arti bahasa Sunda ini pasir ini puncak bukit. Ya, kalau di puncak penyebutannya sama dua kali ya. Puncak Pasir Pawon. Ini kan jadi nama tempat. Tapi kalau dari bahasa Sunda kuno pasir ini juga merupakan puncak. Puncak apa? Puncak daerah Kars Mandala. Ini daerah
Gunung Kapur. Itu kalau kita lihat ininya, dia gua-gua di apa itu, di daerah Kars, daerah Batu Gamping gitu. Batu Gamping. Jadi dari sini kita bisa, waktu itu kita pernah ke sana, bisa membayangkan bahwa ini nih orang itu tinggal di sini, kemudian di lembah di bawahnya itu adalah kayak menara untuk memantau barang buruan, binatang buruan yang mau dimakan. Ini masih zaman berburu ya? Masih zaman berburu. Zaman berburu, rumahnya gua. Rumahnya di gua. Jadi kemungkinan orangnya masih sangat sedikit. Iya, dan ini kan di tepi Danau Bandung. Kemungkinannya seperti itu. Ini banyak menarik. Jadi ini kita bercerita sejarah, tapi sedikit bersinggungan dengan kalau sejarah kan kita ngomongin sejarah dan prasejarah. Ya. Sejarah yang istilahnya kerajaan itu kan sejarah. Kemudian yang belum Kita bicara abad tulis-tulis. biasanya. Itu Abad 1, 2, 3, 4, 5, terus sejarah Indonesia dimulai dari Prasasti Purnawarman yang di abad ke Iya. 7 gitu misalnya, 6 gitu ya. Nah, kalau geologi sebenarnya kan kita ngomongin skala waktu geologi. Skala waktu geologi itu zaman, pasti kita semua pernah dengar dinosaurus itu 70 juta atau 60 juta tahun yang lalu. Belum ada manusia tentunya. Tapi kalau manusia itu kan kuarter itu 2 juta tahun ke sini. 2 juta tahun ke sini ini Baru 2 juta tahun yang lalu ada manusia. Baru ada gunung api, baru ada gunung api. Baru ada gunung api. Itu kuarter ya, itu produk geologi kuarter. Tapi dari situ manusia dari Pithecanthropus ya sudah mulai tegak, kemudian dari dia nomaden, kemudian dia dari yang berpindah-pindah, kemudian menetap. Itu sudah sejarah manusia. Sejarah manusia yang tidak ada tulis-menulis itulah prasejarah. Prasejarah ya, purba disebutnya. Di sejarah manusia yang kuno. Itu prasejarah. Nah, ini di buku ini banyak akan menceritakan overlapping antara cerita tentang zaman geologi dan pengaruh perubahan tentang alam geologi ke kehidupan manusia awal di Jawa Barat. Ini menarik ya, karena selama ini kita sering bicara sejarah itu adalah tertulis. Ya. Tertulis itu adalah tulisan, misalnya prasasti atau misalnya buku atau misalnya kitab gitu ya. Tapi kalau ini yang berbicara itu bentang alam, jadi Bentang alam yang beri kehidupan, yang memberi sumber kehidupan. Seperti Jadi itu ada peninggalannya juga bentang alam itu, Iya. mau gunung, itu ilmunya salah satunya yang untuk membedahnya adalah geologi selain biologi tentunya ya. Ya. Nah, jejak-jejak manusianya arkeologi. Arkeologi. Iya. Baik yang modern maupun yang Jadi sejarah itu sudut pandangnya bisa banyak, salah satu diantaranya adalah melihat bentang alam. ya.